aransemennya juga luar biasa. Di situ dibilang, oh Tuhan yang berkedudukan di atas langit, oh God beyond the seven skies. Saya lihat gitu, wih, persis banget ini sama Tuhannya orang Salafi sama Wahabi ini. Tuhannya duduk di langit, jadi persis betul. Saya termenung gitu, ya Allah, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Yahudi persis sama Tuhan yang Salafi. Mereka mengatakan Nabi Isa warafa'ahu ilaihi, Nabi Isa diangkat, diletakkan di sisi Allah, ilaihi. Jadi Nabi Isa itu diangkat di buku Al-Qaim Abdad itu dibilang Nabi Isa itu salah satu dalil Tuhan di atas. Nabi Isa diangkat ilaihi, kepadanya. Berarti pas kayak orang Yahudi. Orang Nasrani bilang apa? Tuhan Allah itu. Di sebelah kirinya Yesus Kristus, sebelah kanannya Ruh Kudus. Warafa'ahu ilaihi. Nabi Isa diangkat kepadanya, itu ada di halaman itu. Al-Masailnya si Hakim Abdad ini. Jadi persis sekali Tuhannya Bani Israel sama Tuhan Sundokong juga. Persis. Duduk dikelilingi malaikat-malaikatnya di langit, di atas arasy. Persis. Walaupun dia bilang kita tidak tahu duduknya, kita tidak tahu caranya, tidak. Kenyataannya Tuhannya itu di langit. Boleh ditunjuk-tunjuk. Dia bilang begini, kalau Tuhan tidak ditunjuk di atas katanya, berarti tidak melaksanakan syariat Islam, kan gitu, menunjuk Tuhan di atas. Padahal kalau Ahlussunnah wal Jamaah, kalau Tuhan di atas, berarti di kanan ada Tuhan, di kiri tak ada Tuhan, di bawah tak ada Tuhan. Karena Tuhan hanya di atas. Kan dibilangnya tadi kalau menunjuk ke bawah nggak boleh. Di mana Tuhan? Kafir. Ya, menghina. Kafir. Melanggar syariat. Oh iya. Lebih pandai dari Nabi berarti kafir. Murtad dong. Merasa lebih pandai dari Nabi, murtad dalam Islam. Jadi harus kemana Tuhan? Sana. Berarti sana tidak ada Tuhan. Sana tidak ada Tuhan. Tunjuk kalau di mana Tuhan, tunjuk di sana, kafir. Tunjuk di sana, kafir. Orang Salafi kalau menikah bagaimana, Ustaz? Harus nanya-nanya dulu kalau gitu, Ustaz. Nah itu karena kalau dia mengkawini orang yang nanti bilang Tuhan di mana, nggak di sana tunjuknya, nggak sah nikahnya, kafir. Jadi kita pun sama orang Salafi ini harus hati-hati. Anak gadis kita kalau mau dikawini orang Salafi, ini bilang kami tidak mengiktikadkan Tuhan di langit. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap wain. Tuduhan bahwa Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Yahudi sebenarnya bukan tuduhan baru, teman-teman. Ini sering dilontarkan untuk menakut-nakuti umat Islam, seolah-olah akidahnya Salafi atau Wahabi itu menyimpang. Nah, kasarnya bahkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kalau dibedah dengan jujur dan tenang, tuduhan ini lebih banyak lahir dari ketidaktahuan, salah paham, dan propaganda, bukan dari kajian akidah ilmiah. Pertama-tama kita harus luruskan dahulu satu hal yang penting, teman-teman. Wahabi atau Salafi tidak punya Tuhan sendiri. Mereka menyembah Allah yang sama, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan para tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada Allah versinya Wahabi, Allah versinya Aswaja, atau Allah versi mazhab tertentu. Yang ada hanyalah perbedaan cara memahami nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dari mana asal tuduhan seperti Tuhan Yahudi ini, teman-teman? Biasanya tuduhan yang diarahkan kepada satu isu utama, yaitu penetapan sifat Allah seperti tangan, wajah, bersemayam di atas aras, dan sifat-sifat lain yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kelompok yang menuduh mengatakan kalau Allah punya tangan, wajah, duduk di aras, itu kan seperti Tuhannya Yahudi yang antropomis. Masalahnya ini logika yang terbalik, teman-teman. Salafi tidak pernah mengatakan bahwa tangannya Allah sama dengan tangannya makhluk, wajahnya Allah sama dengan wajahnya makhluk, atau bersemayamnya Allah seperti bersemayamnya makhluk. Justru mereka mengimani sifat-sifat itu, teman-teman, sebagaimana datangnya di dalam nas tanpa menyerupakannya atau tasbih, membayangkan bentuknya, atau kita sebut dengan tahyib, mengubah maknanya, atau kita sebut dengan tahrif, ataupun menolak sifat tersebut yang disebut dengan ta'til. Prinsip ini bukan karangan Wahabi, teman-teman. Ini manhaj para sahabat dan ulama salaf, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik ketika ditanya tentang istiwanya Allah. Al-istiwa itu ma'lum, kaifiyahnya majhul, mengimaninya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah.
Nah, artinya apa sih teman-teman? Makna globalnya dipahami, tapi hakikat dan cara diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru puncak adat kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, bukan dengan menyerupakannya. Sekarang kita bandingkan dengan konsep Tuhan dalam Yahudi. Dalam banyak teks Yahudi, terutama dalam Talmud dan sebagian pemahaman literal terhadap Taurat, Tuhan itu digambarkan menyesal, lelah, bergulat dengan manusia, bahkan kalah dalam perdebatan, teman-teman. Ini jelas antropomisme yang murni. Sementara dalam akidah Salafi, Allah ditegaskan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Ayat ini selalu dibaca bersamaan dengan ayat-ayat sifat, teman-teman. Jadi mustahil Salafi menyamakan Allah dengan makhluk, apalagi dengan konsep Tuhannya Yahudi. Justru yang patut dipertanyakan, teman-teman, siapa sebenarnya yang bermasalah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada ayat yang jelas menyebutkan sifat Allah, lalu diperintir maknanya tanpa dalil, semisal tangan itu dimaknai dengan kekuasaan, wajah dimaknai dengan zat semata, istiwa dimaknai menguasai, padahal tidak ada penjelasan seperti itu dari Nabi SAW maupun para sahabat. Maka ini sebenarnya adalah menundukkan wahyu kepada logikanya, bukan tunduk kepada wahyu. Ironisnya, teman-teman, kelompok yang melakukan takwil berlebihan justru menuduh Salafi menyerupakan Allah, padahal Salafi hanya berkata kami beriman sebagaimana Allah firmankan, tanpa membayangkan bagaimananya. Tuduhan Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Yahudi juga sering dipakai sebagai senjata yang emosional, teman-teman, bukan ilmiah nih. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membangun kebencian di tengah masyarakat. Sebab di tengah umat, ketika kata Yahudi sering diasosiasikan dengan musuh Islam, sehingga ketika Wahabi disamakan dengan Yahudi, otomatis muncul penolakan psikologis tanpa mau mengkaji isinya. Padahal kalau jujur, akidah Salafi itu justru yang paling keras menolak keserupaan Allah dengan makhluk. Buku-buku tauhid karya ulama Salafi penuh dengan penegasan tanzih, yaitu pensucian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering mengkritik kelompok yang jatuh ke dalam tasbih maupun ta'til. Lebih jauh lagi, teman-teman, tuduhan ini juga aneh karena orang-orang yang menuduh sering sekali menetapkan sifat-sifat makhluk kepada Allah secara implisit. Misalnya ketika mengatakan Allah ada di mana-mana, ini justru menyeret Allah ke dalam ruang dan tempat makhluk. Sementara Salafi menolak ini karena Allah Maha Tinggi dan tidak bercampur dengan makhluknya. Jadi siapa sebenarnya yang lebih dekat kepada konsep Tuhan yang diseret ke ranah makhluk? Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwa tuduhan Tuhannya Wahabi seperti Tuhannya Yahudi itu adalah sebuah tuduhan yang sangat emosional, bukan ilmiah, teman-teman. Lahir dari ketidaktahuan terhadap manhaj salaf, hasil dari propaganda yang lama untuk menjatuhkan dakwah tauhid, dan bertentangan dengan fakta bahwa Salafi justru yang paling tegas di dalam memurnikan tauhid dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan dengan makhluk. Yang benar, teman-teman, Wahabi atau Salafi tidak membawa Tuhan yang baru, tidak mengajarkan Tuhan itu fisik, dan tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka hanya mengajak umat kembali kepada cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu beriman, tunduk, dan tidak sok tahu tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau jujur, teman-teman, masalah sebenarnya bukan pada Tuhannya Wahabi, tetapi pada ketidaksiapan sebagian orang menerima nas apa adanya, lalu menuduh orang lain agar sesat, agar merasa aman dengan keyakinannya sendiri.